Perkenalkan, saya Dilanova Winianita, dosen program studi akuntansi Universitas Kristen Duta Wacana. Pada saat ini, saya sedang mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi untuk periode 2025. Dalam rangka untuk memenuhi ketentuannya, saya menyusun pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Perpajakan 2. Mata kuliah Perpajakan 2 merupakan mata kuliah tingkat lanjutan dari mata kuliah Perpajakan 1 yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada mahasiswa mengenai perpajakan wajib pajak badan. Desain dari mata kuliah ini adalah menggunakan case-based learning agar mahasiswa mampu mendapatkan gambaran secara penuh mengenai kasus aplikatif dalam pembelajaran perpajakan. Materi pembelajaran mencakup rekonsiliasi fiskal untuk menyelaraskan laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan, pengisian dan pelaporan SPT tahunan PPh badan, serta perhitungan pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak atas penjualan barang mewah atau PPNBM. Mahasiswa juga akan mempelajari ketentuan mengenai pemotongan dan pemungutan atas pajak penghasilan, angsuran pajak, kredit pajak luar negeri, serta penerapan standar akuntansi keuangan atau SAK 212 yang mengatur mengenai pajak tangguhan. Mata kuliah ini menggunakan pendekatan teori dan studi kasus, sehingga mahasiswa dilatih untuk memahami dan menerapkan prinsip perpajakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis aspek perpajakan yang berkaitan dengan transaksi bisnis wajib pajak badan, merancang strategi perpajakan yang efisien, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum perpajakan. Mahasiswa akan memperoleh kemampuan untuk mengidentifikasi implikasi pajak dalam aktivitas bisnis, menyusun pajak secara akurat dan tepat waktu, serta mengoptimalkan manajemen perpajakan perusahaan tanpa adanya pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Mata kuliah ini mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi profesional yang kompeten dalam menangani kompleksitas kewajiban perpajakan perusahaan. CPL atas mata kuliah ini ada dua. Yang pertama adalah mahasiswa memiliki kapasitas berpikir untuk menilai dan menganalisis kewajiban perpajakan dalam konteks dunia nyata dengan menyelesaikan kasus-kasus perpajakan orang pribadi dan badan, dengan mempertimbangkan implikasi kebijakan pajak dalam konteks hukum dan ekonomi yang luas. CPL kedua, mahasiswa dapat menyusun solusi implementatif sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perpajakan dan mendukung kepatuhan pajak yang sah. Hal ini memperhatikan konteks hukum dan perekonomian dengan menjaga nilai-nilai integritas. Indikator atas ketercapaian CPL dalam mata kuliah ini mencakup kemampuan dalam mengaplikasikan konsep dasar perpajakan dan menyusun solusi implementatif atas kasus yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tetap berpegang teguh pada integritas diri. Dalam proses penilaiannya, tentu mata kuliah ini menggunakan rubrik penilaian yang disusun secara objektif dan sesuai. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Oke, apa kabar? Baik. Selamat, Mak. Baik, Ibu. Sesuai dengan jadwal RPS kita, hari ini kita akan masuk ke materi untuk PPh badan ya.
berdasarkan di panduan di RPS kita akan masuk ke dalam case based learning. Tapi sebelum masuk ke case based learning, izinkan saya untuk mereview kembali terkait dengan materi yang kita pelajari di minggu lalu. Ya. Harusnya kalian masih ingat ada materi yang kita bahas minggu lalu berkaitan dengan deductible expense dan non-deductible expense, ya, biaya yang boleh dibebankan secara pajak dan biaya yang tidak boleh dibebankan secara pajak. Saya akan mereview singkat. Ada beberapa biaya yang secara pajak di dalam pasal 6 ayat 1 dan juga pasal 9 itu masuk dalam klasifikasi biaya yang boleh dibebankan dan yang tidak boleh. Nah, apa saja yang tidak boleh dibebankan? Masih ada yang ingat? Mungkin Putri masih ingat? Yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan 3M perusahaan. Oke, ada di pasal 6. Yang tidak boleh pasal 9. Pasal 9. Oke, good. Kalau yang boleh dibebankan, kira-kira biaya-biaya seperti apa? Biaya gaji, biaya operasional, Biaya gaji, biaya operasional, biaya listrik yang berhubungan dengan perusahaan. Berarti berhubungan dengan 3M gitu ya, mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan. Ya, berada di pasal 6 ayat 1. Oke. Nah, salah satunya ada natura. Masih ingat minggu lalu kita bahas natura dan atau kenikmatan? Natura dan atau kenikmatan adalah segala sesuatu yang siap untuk dikonsumsi, siap dinikmati, dapat digunakan saat itu juga. Nah, pada dasarnya ketika natura dan atau kenikmatan itu diberikan oleh pemberi, ya, pemilik usaha kepada penerima penghasilan, dulu bukan penghasilan, sekarang menjadi penghasilan. Jadi yang disebut penghasilan bukan hanya bentuk cash in hand, ya, bukan hanya bentuk uang tunai, melainkan bentuk segala sesuatu yang siap dinikmati, termasuk natura dan fasilitas. Sekarang menjadi objek dari pajak penghasilan. Ya. Sedikit review. Nah, ini ilustrasinya. Kalau kalian masih ingat minggu lalu kita sempat bahas ya. Dulu ketika ada penghasilan yang diterima, ya, perusahaan 100 miliar, kemudian ada beban lain 70 miliar, natura dan atau kenikmatan direktur yang diterima oleh pemilik, kalau itu masuknya sebagai kenikmatan, bukan sebagai beban, tidak masuk sebagai biaya yang boleh dikurangkan. Sehingga yang boleh dikurangkan dahulu sebelum tahun 2022 hanya gajinya 1 miliar aja. Tapi ketika nanti sudah masuk di undang-undang HPP gitu ya, ada perubahan, natura dan atau kenikmatan ini menjadi objek PPh 21. Yang tadinya 18 miliar ini tidak boleh dibebankan, sekarang dibebankan sebagai komponen PPh 21 gaji direktur menjadi 10 miliar. Ya. Laba fiskalnya yang tadinya 28 miliar, sehingga PPh badannya 6,16 miliar. Sekarang ketika natura itu boleh dibebankan, laba fiskalnya menjadi 10 miliar. PPh badannya turun nih jadi 2,2 miliar. Lebih hebat tentu enggak. Mari kita lihat berapa pajak penghasilan yang dibayarkan keseluruhan antara PPh 21 dengan PPh badan. Ternyata pajak penghasilannya kalau di total, jika dulu natura itu tidak masuk sebagai penghasilan, total pajak penghasilannya hanya 6,6 miliar. Tapi ketika natura itu dibebankan ke dalam komponen PPh 21, maka total pajak penghasilannya menjadi 8,4 miliar. Lebih besar yang diterima negara jauh lebih besar. Maka natura akan menambah penghasilan PPh 21. Kalau kalian punya PPh 21-nya berarti masuk di komponen TER gitu ya, tarif efektif rata-rata gitu ya, masuk di dalam komponen TER, dibebankan di TER. Jadi objek dasar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Gak ada?
dengan regulasi ya. Nah ini adalah natura-natura yang dikecualikan gitu ya. Kalau teman-teman lihat ada beberapa natura makanan dan minuman yang diberikan bagi seluruh pegawai. Bisa langsung dikonsumsi, nasi gitu ya, nasi atau apapun yang siap dikonsumsi diterima oleh seluruh pegawai. Tapi ketika dalam divisi tertentu maka masuk ke dalam penghasilan. Tapi kalau itu diterimakan oleh seluruh pegawai maka tidak masuk sebagai penghasilan. Natura dan atau penikmatan di daerah tertentu memang dikirim ke daerah terpencil ya Mak ya, misalnya ya Mak ya, ditugaskan ke daerah terpencil dikasih fasilitas oleh perusahaan, ditugaskan dinas, maka atas fasilitas itu bukan objek pajak penghasilannya. Kalau emang ditugaskannya di Jogja dapat rumah dinas, nilai rumah dinasnya 5 juta, masuk penghasilannya enak kan? Gitu ya, masuk dikurangi dengan selisih yang diizinkan dari peraturan, bukan ada batasan tertentu gitu ya. Natura dan atau penikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Jadi ini hubungannya dengan dinas ketenagakerjaan ya teman-teman ya. Sampang ditugaskan harus pakai pakaian seragam lengkap, pakai alat, jadi alat keamanan, itu bukan penghasilan. Natura dan atau penikmatan yang bersumber dari biaya APBN dan APBD ya atau APBS juga tidak masuk sebagai komponen pajak penghasilan. Nah itu mungkin sedikit review terkait dengan natura dan PPh badan. Nanti setelah ini saya akan menjelaskan untuk yang case based learningnya. Mungkin untuk yang deductible expense dan non deductible expense atau taxable income dan non taxable income, teman-teman ada yang mau di review kembali? Kalau yang masuk taxable income yang apa saja masih ingat? Penghasilan-penghasilan yang berhubungan dengan kegiatan di perusahaan, ya. Tapi juga ada yang enggak, seperti keuntungan dari valuta asing, keuntungan karena pengalihan aset, gitu ya. Masuk ke dalam penghasilan 4 ayat 1. Kalau yang masuk 4 ayat 3 bukan objek. Membagikan laba oleh yang diterima oleh pemegang atau pemilik gitu ya, pemilik CV gitu ya, bukan gitu ya, masih ingat zakat gitu ya, bukan objek. Oke, nanti kita masuk ke case based learning-nya. Untuk depresiasi, nanti depresiasi kita sudah sempat bahas ya di minggu sebelumnya, dan juga kompensasi kerugian. Oh ya, izinkan saya untuk mereview terkait dengan kompensasi kerugian sedikit. Kompensasi kerugian dapat dikompensasikan selama 5 tahun ya teman-teman. Selama 5 tahun untuk dapat dikompensasikan. Jika lebih dari 5 tahun maka akan halus, tapi jika sudah habis sebelum 5 tahun, ya maka tahun berikutnya akan dikenakan pajak, tarif pajak sesuai dengan pajak yang berlaku. Gitu ya. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Final? Lihat? Pasal ada yang mau tanyakan? Mungkin terkait itu tadi kan ada katanya kalau misalnya ada fasilitas itu ada batasannya. Itu berapa ya batasannya? Oke, macam-macam. Contohnya seperti dengan pemberian THR gitu ya. THR kan kadang dapat bingkisan ya, dapat parsel gitu ya. Kalau karyawan Natalan dapat parsel, masuk penghasilan nggak sih? Masuk penghasilan nggak? Parsel. Tina merayain Natal kerja di misalnya KLB gitu ya, aku liatin ya, kerja di KLB pada saat Natalan dapat parsel nih, nambah PPh 21-nya Tina nggak? Tapi kalau bukan dalam rangka keagamaan nih, perusahaan kasih parsel ke Tina, nambah PPh 21 Nambah. tergantung. Tuh nilainya berapa?
seneng Tina dapat parcelnya iPhone dia seneng dia gitu ya, harganya 20 juta nambah gitu ya. Tapi kok isi parcelnya ternyata bukan iPhone gitu ya. Oh ternyata karena Tina lagi kurang enak badan, perusahaan kirimin buah, satu keranjang buah besar harganya 1 juta, namanya bisa harganya buahnya 1 juta, melon dari Jepang sama stroberi dari Korea. Nambah nggak? Nambah nggak? Kalau di bawah berapa juta? 3 juta ya nambah gitu ya. Masih masuk dalam batasan tertentu. Masih oke deh gitu ya. Kalau ternyata ada lagi nih kasusnya, saya pakai Michelin misalnya. Michelin ini sama perusahaan dikasih fasilitas kesehatan. Tiap tahun boleh kamu untuk ganti kacamata gratis di toko kacamata langganan perusahaan. Karena matanya minus, kerja terus di kamu. Minusnya nambah terus gitu ya. Kerja terus siang malam gitu ya. Gimana? Nambah penghasilan Michelin? Nambah, jadi opsi 21. Iya. Tuh masuk ke dalam apa? Fasilitas kesehatan? Kalau iya, diasuransiin, preminya dibayarin perusahaan. Nomor 21 kan? Kalau asuransi, nah asuransi apa? Ya, beda perlakuannya. Kalau bentuknya tadi assurance, dibayarin tambah 21. Kalau Michelin tidak dikasih uang lembur sih, ya YTTA gitu ya, dikasih fasilitas katanya minus ya, diperiksain ke SACE misalnya, ganti ya sama gratis atau tanggal 21. Kita ditugasi perusahaan ke Jakarta, tiba-tiba luka dikit kena bajai gitu ya. Kalau dalam rangka kerja ke rumah sakit diklaim ke perusahaan, kena 21-nya Novita enggak? Enggak. Udah sakit, kerja gitu ya Nov ya. Masih nambah 21 dipajaki enggak gitu ya, enggak ya Nov ya. Tapi kalau ternyata Novita lagi liburan ke Thailand, ya jatuh luka gitu. Rumah sakit diklaim perusahaan deh. Nambah 21. Karena bukan dalam konteks itu pasti. Lihat ada lagi. Saya mau tanya Bu, untuk yang contoh di depan itu kan dari sejak tahun 2017 mereka rugi, setelahnya laba terus. Nah, gimana kalau seandainya 2017 dia rugi, 2018 dia laba, tapi 2019 dia rugi lagi? Maksudnya di tengah-tengah itu dia rugi. Oke, di sini mengalami kerugian ya Bu? Iya. Oke, maka kompensasi kerugian yang terjadi di 2017 itu akan dikompensasikan ke 18. Kemudian batasnya kan tadi 18, 19, 20, 21, 22 gitu ya, 5 tahun setelah berakhirnya tahun pajak ya teman-teman. Nah tapi ternyata 2019 rugi, ya nggak apa-apa, berarti 18 ini untuk mengkompensasikan 17, 19 rugi, berarti batasnya 19 kan 20, 21, 22, 23, 24. Kita lihat dulu di tahun 2020 apakah kompensasi kerugian yang terjadi di tahun 2017 itu sudah mencukupi atau belum? Habis nggak? Kalau tidak habis kita pakai 17 dulu, ya habiskan dulu. Nanti ternyata habis nih di tahun 2021 untuk kompensasi tahun 2017. Maka untuk tahun 2022 kompensasi berikutnya kita mulai di tahun 2019. 3, 24 seterusnya kita pakai 19. Jadi nggak apa-apa, tetap biarkan aja. Kompensasi ya hanya untuk perusahaan yang menggunakan pembukuan ya teman-teman. Kalau dia pencatatan ya nggak lain cerita gitu ya, karena kan di dalam final gitu ya kalau dia pencatatan. Ada
Ada lagi? Clear? Izinkan saya untuk masuk ke dalam case based learning ya, teman-teman. Sedikit saya ingatkan kembali, untuk case based learning ini memiliki bobot besar, gitu ya. Total sekitar 55% ya dari keseluruhan nilaimu dalam satu semester. Jadi kerjakan dengan baik, bobotnya lebih besar daripada UTS dan ujian yang lain. Dan kuis, bahkan kuis gak ada setengahnya gitu ya. Jadi kerjakan dengan baik, case based learning. Oke. Saya sudah menuliskan kasus case based learning ini. Ini merupakan inkubasi dari kasus nyata yang saya kemudian sederhanakan ya teman-teman. Ada sekitar beberapa transaksi ya, yang dari Januari sampai Desember yang harus teman-teman di sini petakan di dalam tim. Transaksinya adalah transaksi real gitu ya, transaksi real semi-real lah ya, sudah saya ubah gitu ya. Nah di sini ada beberapa transaksi, teman-teman nanti tugasnya adalah memetakan. Tidak usah menjurnal kembali, jurnalnya sudah dibuat di sini, jurnalnya sudah ada semua. Jadi tugasnya teman-teman hanya memetakan transaksinya dulu. Pertama, bagaimana pemetaan transaksinya dan apa yang dilakukan? Pemetaan transaksinya adalah memetakan apakah dia masuk dalam klasifikasi taxable income atau non taxable income, deductible expense atau non deductible expense. Gitu ya. Gimana caranya? Kita lihat per jenis transaksi. Contoh, ada bunga duka cita, gitu ya di sini. Kalau ada bunga duka cita, perusahaan ini mencatat sebagai biaya lain-lain, kemudian nah teman-teman di sini harus memetakan apakah bunga duka cita itu dikoreksi fiskal atau tidak. Koreksinya ada koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif jika artinya Jika koreksi tersebut mengakibatkan laba setelah pajaknya berubah. oke. Koreksi negatif jika Koreksi tersebut mengakibatkan laba setelah pajak menurun. oke, itu ya. Jadi kalian harus berpikir apakah menyebabkan labanya itu naik atau turun di laba setelah pajak. Naik atau turun? Iya. Oh koreksi. Laba sebelum pajak ya teman-teman ya. Laba sebelum pajak, earning before tax ya. Earning before tax-nya naik atau turun? Ya. Nah, contoh kita punya bunga duka cita. Bunga duka cita masuk operasional nggak? Tidak. Iya. Koreksi? Koreksi. Positif atau negatif? Positif. Kenapa? Karena ketika labanya ini hilang, biayanya ini hilang, maka labanya naik, gitu ya. Laba sebelum pajaknya naik. Maka nanti teman-teman di sini tinggal pilih mau 1 atau 0. Misalnya, oh ini nggak dikoreksi nih Bu, gitu ya. Saya ini tidak dikoreksi, maka Anda pilih 0. Oh, kalau ini ternyata dikoreksi ya, Anda pilih 1. Ini untuk koreksi positif. Nah, kemudian misalnya yang lain, ada dia dikeluarkan untuk rapat, gitu ya, biaya makan. Koreksi nggak? Koreksi nggak? Tidak. Koreksi nggak? Koreksi nggak? Nanti lihat dulu nih, kalian harus lihat di pasal 6 gitu ya. Ya kalau lagi nih bisa disebut. Oke, biaya BBM bensin
transport, koreksi nggak? Biaya bensin, koreksi? BBM? Tergantung nggak sih sebenarnya. Iya, dipakainya untuk apa gitu. Oke, kalau dipakainya untuk operasional? Tidak. Tidak, gitu ya. Maka kamu biarkan saja kamu mau gitu ya. Oke. Kemudian apa lagi nih? Pertin ini ya. Oh, snack, lapar di jalan. Koreksi nggak? Koreksi dulu ya, koreksi posisi. Tugasmu adalah memilih dulu dia koreksi positif atau koreksi negatif. Ya. Deductible expense, non-deductible. Nah, setelah proses ini selesai, nanti tugasmu adalah memindahkan ini, gitu ya. Tadi ada neraca saldonya, silakan ya teman-teman hitung dulu neraca saldonya di sini. Itu ya teman-teman. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Demikian video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam mata kuliah perpajakan 2. Semoga video ini bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.